banyak yang Anda lihat ya, sales presentation yang sering dilakukan sales, atau mungkin Anda sendiri sebagai sales, ya ketemu dengan prospek, ketemu dengan calon customer, tapi tidak closing, tapi gagal closing. Anda mulai follow up ya, customer bilang, nanti deh, coba saya pikirkan lagi ya, kami kebetulan sudah pilih yang lain, kami kebetulan sudah pilih vendor lain. Nah, bagaimana perasaan Anda? Anda sudah siapkan presentasi, sudah siapkan product knowledge-nya, sudah siapkan paket-paketnya, tapi customer bilang, well, thank you so much untuk presentasinya, tapi saat ini kelihatannya kita belum memilih Anda, kita memilih yang lain. Tapi saat ini mungkin waktunya belum tepat, nantilah mungkin tahun depan kita bisa ngobrol lagi. Tapi saat ini mungkin budget kita belum pas, tidak sesuai, nantilah kalau ada budget baru, dan sebagainya. Apakah Anda sering ditolak seperti itu? Nah, di dalam video ini saya akan berikan langkah-langkahnya. Ya, ada 5 langkah supaya Anda pada saat presentasi 100% closing. So, saya minta Anda benar-benar fokus, simak video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, Anda kasih komen di bawah, dan jangan lupa juga Anda subscribe, dan like, dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Ya, jadi saya mindsetnya, saya bahkan solution maker, saya pembawa solusi. Jadi saya bukan menjual produk, saya bukan menjual service, saya bukan menjual program, tapi saya membawa solusi. Itu dulu mindsetnya. Dan apapun keputusannya nanti adalah mereka yang beli produk Anda, mereka yang beli solusi Anda. So you close them from the beginning, not to the end. Oke? So, step pertama. Nah, kalau Anda ketemu dengan calon customer, calon prospek, klien, dan sebagainya, pertama-tama ketemu, pasti mereka punya yang namanya shield, ya, punya yang namanya guard gitu loh, punya yang namanya tembok. Nah, kalau temboknya tidak runtuh, ya, tidak Anda runtuhkan, mereka akan selalu bilang, ya, oke. Mungkin cara mereka ngomong oke, mungkin mereka juga positif lihat Anda, tapi dalam hal ini mereka juga bisa baca Anda. They can read you, ya, cara Anda berdiri, cara Anda jabat tangan, cara Anda menyampaikan pertanyaan, the tone. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Itu beda sekali. Nah, jadi mereka mau turunin shieldnya, mau turunin guardnya, mau turunin temboknya, kalau mereka percaya sama Anda. If they don't trust you, because the way you speak, the way you communicate, the way you ask questions, itu mereka, well, kayaknya saya nggak terlalu cocok nih. Ya, jadi yang pertama adalah Anda harus turunkan dulu shieldnya, temboknya. Bu, saya ingin share satu hal. Kalau saya share ini, saya percaya ini akan jadi solusi untuk bisnis Ibu. Ya, kalau Ibu open, lebih bagus, lebih open lagi, ya, lebih terbuka lagi, lebih banyak Ibu terbuka, lebih solusinya lebih tepat. Apa yang kita sampaikan ini semua sifatnya confidential, so if you can share semuanya kepada saya akan jaga confidential ini, dan kita akan jaga kerahasiaan ini. So don't worry. Nah, mungkin dengan demikian shieldnya turun. Ya, tapi tergantung the way you say it. Bu, ini kita confidential ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu ada apa-apa, Bu, ini confidential. Di sini waktunya adalah bukan saya, tapi di sini waktunya waktu Ibu. You can open, Anda bisa cerita apapun kepada saya akan pastikan ini. Jadi the way you say it, ya, cara Anda menyampaikan itu, mereka akan lama-lama turun guardnya. Termasuk orang yang begini duduknya, lama-lama mereka akan begini. Nah, ini langkah pertama, turunkan dulu guardnya. Lalu fokus, ini penting. Biasanya hampir 99,9997%, begitu Anda sampaikan produknya, Anda sampaikan servisnya, Anda beri kasih tahu ini keunggulan begini misalnya pada saat itu, ataupun Anda tidak menyampaikan itu, di mindsetnya mereka, ini servis ini harganya berapa, servis ini gua mesti bayar berapa, servis ini gua harus keluarin cost berapa, harus keluarin biaya berapa. Itu mindsetnya. Jadi di sini kita mesti ubah fokus harga, fokus biaya, fokus cost kepada hasil. Jadi fokusnya bukan ke biayanya, itu kan akan pasti ditanyakan sama customer. Tapi Anda di situ jangan bilang, harganya berapa ya? Bu, ngerti. Pertanyaan itu sangat bagus. Boleh saya jawab nanti ya? Belum tentu Bapak juga harus keluar biaya. Tergantung hasilnya kan Pak. Jadi let's focus about hasil, bukan harga.
Ya, jadi di situ kita mulai ubah bukan harga tapi hasil. Betul ada harga yang harus dibayar, tapi yang mereka akan beli hasilnya. Ada orang yang beli mahal juga dia beli. Kenapa? They buy the result. Ya, kenapa ada orang yang mungkin saya beli fast track program aja supaya saya mau dapat hasilnya lebih cepat. Ya, jadi saya mau belajar bahasa Inggris misalnya, saya mau belajar bahasa Korea, tapi supaya saya bisa dapat hasil lebih cepat, saya saya invest lebih mahal. Itu maksudnya. Oke, next. Nomor dua tentang, nah ini. Tadi yang pertama adalah kita mesti turunkan guardnya, turunkan temboknya supaya mereka terbuka dengan Anda, cerita lebih banyak. Nah, yang nomor dua, karena mereka sudah cerita banyak, sudah percaya dengan Anda, ini paling penting. Ada 3 hal. Yang pertama, customer harus percaya dengan produk Anda. Customer harus percaya dengan perusahaan Anda. Customer juga harus percaya dengan Anda, yang paling penting. If they don't trust you, ya, apapun yang Anda sampaikan, they feel that, well, mungkin nanti saya pikir-pikir dulu. Anda bisa nonton di video ini. Oke? So, yang kedua, engage and understand. Jadi, Anda mesti engage. Tahu engage ya? Apa artinya engage? Engage itu artinya Anda menyampaikan sesuatu, mereka nyimak. Gitu ya. Oke. Jadi, Anda cerita, mereka engage, gitu ya. Ini gimana? Nah, engage itu berarti mereka juga nanya balik. Jangan cuman, gimana Bu, presentasi. Jadi makanya kita jangan terlalu panjang presentasi. Akhirnya, oke, selesai. Jadi kita mau buru-buru nih, dari halaman 1, halaman 2, terus kalau kita slideshow gitu ya, presentasi sama customer kita, halaman 1, halaman 2, halaman 3, terus. Oke, ya, begitu saja presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Nggak ada engagement. Terus terakhir baru, oke, kalau ada yang mau tanya, silakan. No. It's not the way you do the presentation. Jadi point by point. Oke, poin 1 begini Bu. Bu, ada pertanyaan, ada yang mungkin ditanyakan sampai sejauh ini? Is it okay? Engage, tanya. Oke, Ibu gimana, mengalami ini apa enggak? Nah, dan kita mau tanya kondisi. So, kondisi Ibu saat ini gimana di perusahaan? Apa yang terjadi saat ini? Apa yang menjadi problem? Ya, kita tuh susah banget cari, misalnya contoh Anda recruitment agency. Ya, saya tuh susah banget cari karyawan bagus. Saya udah pasang banyak lowongan kerja, tapi ya itu, saya juga udah pakai tes ini, tes itu, dan sebagainya, tapi susah banget dapat orang yang bagus. Saya pikir dia bagus, ternyata enggak. Itu susah sekali. Itu kondisinya. Nah, menurut Anda, itu apakah kondisi yang real atau masih di atas permukaan? Jadi ini harus tahu, waktu mereka cerita kondisi, ini biasanya kesalahan yang terjadi orang sales adalah mereka terlalu buru-buru. Nah, maka itu Pak, perusahaan kita Pak, kita memberikan service rekrutmen yang begini-begini. Nanti dulu. Itu terlalu cepat. Jadi kita mesti tahu real kondisinya. Oh, gitu ya Pak. So, real. Bagaimana kita bisa tahu ceritanya itu real? Tergantung waktu kita listening. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, emang udah berapa lama Bu? Dari sejak kapan Ibu mengalami kondisi seperti ini? Jadi kita seperti kayak dokter. Ya, sudah lama juga. Cuma apakah sejauh ini Ibu pernah rekrut dengan orang yang tepat nggak cara seperti ini? Ya, mungkin dari 70 kali rekrutmen yang dapat cuma yang dari 70 yang mungkin 2 lah. Waduh. Oh, 2 ya. Jadi dia jadi real ya. Kenapa? Mungkin ada angkanya. Angka kan ya bisa aja ngarang sih, tapi biasanya kalau angka lebih real. Ya, saya tidak bilang mutlak real, tapi minimal ada angka, berarti mereka tahu hitungannya, tahu measurementnya, jadi lebih real. Oke, so misalnya Anda jual apa lagi, marketing agency atau apapun. Oke, Bu, so angkanya gimana? Yang Ibu lihat, yang Ibu merasa kayaknya kondisinya kurang bagus tuh, angkanya gimana? So, can I see the angka? Can I see the measurementnya gimana? Nah, kalau dia bisa tunjukkan angkanya, ya distribusi kita, misalnya Anda jual program CRM, ya atau apapun lah, ya angka kita itu leads yang masuk setahu saya itu berarti belum real. Kalau dia bilang bulan April kemarin atau bulan Oktober kemarin, angka saya 1 bulan tersebut leads yang masuk ada 137. Wow, real tuh. Ini kan buktinya, real. Ya, jadi kita mau tahu real situation. Real itu ada angkanya. Kita bisa baca. Oke, sometimes kita masih gali di sini. Ya. Nah, banyak sales, ini yang penting nih. Anda boleh pause video ini karena ini sangat-sangat penting dalam presentasi. Ya, biasanya di dalam program sales training yang lain saya nggak tahu ya. Orang bilang gini, problem solver. Kamu harus jadi problem solver. Nah, kalau saya bilang bukan hanya problem solver, itu betul.
Tapi buat saya yang penting adalah kita bisa cari problemnya dulu. Jadi finding the problem finder, not problem solver. Problem solver oke, tapi problem finder dulu lebih penting. Mencari problemnya dulu. Yang benar-benar akar masalahnya di mana nih? Cari akal masalahnya. Ini yang harus Anda dengerin. Makanya kemampuan orang sales itu bukan hanya bagaimana cara menjelaskan dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Of course, you have to train yourself to train the tone. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Saya percaya, ya, ada tone-nya. Saya yakin saran saya, ya, ada tone. Nah, itu mesti dilatih. Tapi anyway, kita nggak bicara. Oke, lanjut. So, cari problemnya. Sometimes, prospek tahu, perhatikan, prospek tahu, tapi dia tidak tahu. I know that I don't know. I know that I don't know. Saya tahu sih itu jadi masalah saya. Saya tahu rekrutmen itu masalah di perusahaan saya. Tapi saya tidak tahu akar masalahnya di mana. Saya tahu itu bermasalah. Saya tahu perusahaan saya itu rugi. Saya tahu tuh laporan keuangan juga jelek, rugi, kelihatan cost-nya besar. Saya tahu, tapi saya tidak tahu salahnya di mana. Saya tidak tahu akar permasalahannya di mana. Nah, kalau Anda bisa cari tahu akar permasalahannya, customer rasa, wow, ini nih yang gua cari. Saya sudah jelasin panjang lebar, ya, kondisinya begini, pakai angka, pakai solusi, pakai data, pakai segala macam. Anda mungkin pakai NDA juga supaya semuanya konfidensial. Tapi begitu Anda kasih solusi, ya ini sih gue udah tahu, nggak usah panggil lo. Oke? Nah, itu di sini hati-hati. Jadi bisa jadi ya Anda presentasi produk oke. Mungkin reputasi perusahaan bagus. Cara Anda ngomong confident banget. Tapi Anda nggak ketemu cari akar masalahnya. Customer bilang apa? Oke, terima kasih presentasinya. Saya lihat produk Anda bagus. Nanti saya pikirin dulu ya. Di tahap kedua, dia nggak engage dengan Anda, you don't close them. Jadi closing itu makanya saya bilang, bukan di akhir. Bahkan di tahap 1 tadi, if they don't want to turunin guard-nya, berarti Anda nggak closing mereka. Ya, nah di level 2, engage. Kalau mereka nggak engage, mereka udah engage, tapi mereka setelah Anda kasih solusinya ternyata, ya ini sih gue udah tahu, nggak usah lu yang jelasin. Ini aman, ini umum-umum aja. Lu nggak kena, lu nggak tahu masalah saya. You don't know my problem. Nah begitu, tapi customer nggak ngomong ya. They don't say this to you. Dia diem aja, mungkin dia diem, ketawa aja. Tapi unspoken word. Tapi dia bilangin, bukan deh. Kayaknya bukan, atau mungkin kedip-kedipan sama temannya, bukan dia, gitu kan? Jadi ini penting. Nah makanya waktu sebelum Anda ketemu sama si prospek ini, apa yang harus Anda lakukan? Research. Bukan research tentang perusahaannya, company profile-nya, mungkin historical dan sebagainya. Bukan hanya research apa yang dilakukan, tapi research juga angkanya. Coba kita juga melakukan research. Bisa jadi juga kita mungkin lakukan research ya kalau Anda mau lakukan extra miles. Cari tahu ke teman-teman Anda ataupun orang-orang yang mungkin ada di bidang itu, di industri itu, supaya Anda tahu apa sih masalah yang dihadapi mereka itu. Sehingga begitu Anda presentasi, you know the problem. Ya, saya punya satu pengalaman. Ada satu sales yang datengin saya. Pak Hendra ya? Iya, Pak, kita tuh dari perusahaan ini, Pak. Kita mau bantu Bapak untuk buatkan sistem begini. Oh, gitu ya. So, kan Bapak saat ini alami begini ya, Pak ya. Bapak kan mungkin pengalamannya begini. Dia jelaskan, tapi dia pakai asumsi dia. Bapak kan pasti punya begini ya, Pak. Bapak kan masalahnya pasti begini ya, Pak. Bapak kan pasti punya problemnya gini ya, Pak ya. Nah itu Pak, makanya itu Pak. Maka kita itu hari ini kita bisa solusi Pak, supaya problem itu nggak jadi Pak. Problem itu nggak ada lagi Pak. Jadi dia asumsi pakai pikiran dia sendiri. Ya, jadi banyak orang sales datang ke customer pakai asumsi pikiran dia sendiri, nggak nanya. Ya nanya. So gimana? Bapak punya masalah ya? Masalah gimana maksudnya? Ya ada masalah, ya namanya bisnis pasti ada aja, ya kan, kita pasti ada masalah. Oke Pak, nah masalahnya kan Bapak begini kan Pak ya, betul kan Pak? Sama dengan begini kan Pak? Klien saya juga begitu Pak, masalahnya juga begini kan Pak? Dia sendiri ngomong kayak gitu. Itu kan dari POV-nya dia, point of view-nya dia, point of view-nya sales, belum dari point of view saya. Bisa jadi walaupun saya industrinya mirip-mirip dengan kliennya dia, tapi P-nya beda. Nah, ini biasanya orang sales gagal closing baru di tahap 2. Oke, lanjut. Ya.
So, tahap ketiga. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan engagement dan mereka, bagus nih. Nah, biasanya Anda bisa baca buying signal. Jadi, mereka closingnya tuh udah awal-awal udah setuju tuh. Nah, maka kalau Anda lanjutkan, mereka semangat. Oke, kita lanjutkan. Oke, Pak, ya ada ya. Oke, lanjut. Nah, lalu karena kita bisa tahu akar masalahnya, kok apa yang menjadi masalah utama, kita bisa tanya sama dia, pastikan. Jadi ingat, ya, kita jual produk, bukan kita jual servis, tapi mereka yang beli servis kita, mereka yang beli produk kita, mereka beli solusi kita. Kenapa? Karena kita bisa tahu masalahnya mereka, kita bisa tahu sampai paling dalam itu. Nah, makanya itu mereka beli solusinya. So they buy your solution. It's not that we sell the product, no. Ya, jadi maka kita tanya balik untuk memastikan apa? Memastikan mereka yang beli. Ya, memastikan bahwa they close themselves, not you sell the product, but they close themselves. So tanya, Pak, menurut Bapak kenapa Bapak butuh itu? Tonnya, Pak, menurut Bapak kenapa Bapak butuh itu, Pak? Pak, kenapa Pak menurut Bapak butuh itu, Pak? Pak, menurut Bapak kenapa Bapak butuh itu? The tone, the jeda, the right certainty, itu penting. Nah, itu penting. Jadi, dan ini balik lagi ya, kebanyakan orang sales udah ngelihat prospeknya udah closing di tahap 2, di tahap 3 dia, wah, ini komisi gede nih, komisi gede nih, komisi gede. Kelihatannya kayak mau makan, si salesnya kayak mau makan si klien ngerasa gitu kan, Pak, menurut Bapak kenapa gitu, Pak? Kayak terlalu di push gitu loh. Mungkin Anda nggak nge-push, tapi pertanyaan Anda seperti nadanya nge-push. Ya kan? Nah, itu customer udah oke di level 2, gara-gara pertanyaan tone-nya tinggi, turun lagi, nggak jadi closing. Ya kan? Jadi dalam closing ini, nila setitik, rusak susu sebelanga. Hati-hati tone-nya, nada Anda bicara, bertanyanya, kapan mesin nanya, itu penting. Oke? So, Pak, kenapa Bapak butuh ini? Ya, terus jika Bapak tidak change, tidak berubah, ya, you don't make any change atau apa, semua terserah Bapak, tapi if you don't make any change, menurut Bapak dampaknya apa? Apa konsekuensinya buat bisnisnya Bapak saat ini? Nah, ini pastikan. Ya, setelah tanya kenapa butuh, pastikan konsekuensinya apa. Nah, di sini harus ada ini. Pastikan mereka merasanya gimana. So, how do you feel, Pak, kalau itu tidak terjadi? So, how do you feel, Pak, kalau anak Bapak, ya, misalnya, ya, tidak jadi ke sana? Perasaannya gimana? Kondisinya masih rugi begini, how do you feel, Pak? Oke? So, dengan Bapak tidak berubah, misalnya Anda jual membership untuk fitness. So, Pak, atau Ko, atau Ci, atau apa, if you don't do anything, if you don't change anything, how do you feel about your shape, dan ini gimana perasaannya? And on the other hand, Anda bisa lakukan future pacing. On the other hand, seandainya Bapak ambil, how do you feel when your body getting shape, you're more confident, how do you feel? How do you feel the tone? How do you feel? Pakai Inggris boleh, pakai Indonesia bisa. Bagaimana perasaannya, Bu Ibu? Apa yang Ibu lihat di sana? How do you feel? Future pacing. Ya. Jadi solusinya emosional, dan biasanya mereka menghindari pain. Mereka beli fitness membership, ya, atau gym membership bukan karena gini, kenapa Ibu beli membership gym? Ya, karena saya pengen badannya bagus, pengen tambah keren. Bapak kenapa beli? Koko kenapa beli kok? Ya, saya pengen supaya badan saya tambah keren, tambah pokoknya confident, pede kalau saya ketemu orang dan sebagainya. Itu yang mereka bilang. Menurut Anda, mereka motivasinya ke arah pleasure, ke arah power. Oh, saya lebih keren, lebih hebat. Tapi sebetulnya mereka ada pain-nya, ada fear-nya. Mereka nggak mau dihina orang, mungkin mereka nggak mau dianggap remeh, mereka nggak mau mungkin dibully, maka itu mereka melatih diri supaya lebih keren, badannya lebih confident. Nah, itu yang mereka nggak ngomong sama Anda. Ya, ada fear dan pain, tapi mereka bilang gini, nanti saya kalau ikutan gym tuh badannya bagus. Tapi sebenarnya, ya mereka ngomong gini, kalau nanti gue badan bagus, kan gue nggak dihina lagi, kan gue nggak dibully lagi, kan gue akan di-appreciate, gue nggak mau tuh orang mandang rendah gue. Itu fear-nya, itu pain-nya. Nah, kita masih masuk ke situ.
Dan itu yang membuat mereka semakin mau beli program Anda. Because they fear. Oke? 3. 4. Produk. Jadi produk saya. Baru sebutkan harga. Oke. So, Pak, kembali lagi. Ingatkan gap-nya, problemnya. Tadi, di engagement, di situation, akar masalah. Dan, perhatikan. Benefit, hasil. Jangan, di awal kita sudah bilang, jangan fokusnya ke harga, fokusnya ke hasil. So, Bu, di paket 1 hasilnya begini, paket 2 hasilnya begini, paket 3 hasilnya begini. Anda mau jual membership, mau jual paket web design, Anda jual marketing agency program, Anda jual apapun recruitment system, paket harga dan benefitnya yang mereka dapat. Ya, Anda bisa nonton video saya di sini untuk cek bagaimana cara Anda membuat paket harga. Anyway, so, jadi harga dan benefit. Jadi di awal kita sudah bilang, Bu, pasti ada harga. Tapi ada harga, ada hasil. Ada garansi nggak? Of course ada garansi. Garansinya apa? Metodenya kita, fokus apa yang kita bisa deliver, itu garansinya kita. Dan kalau ibu tidak dapat hasil, of course we can do something about it. So don't worry about it, karena kita sudah digunakan, dan ini beberapa orang yang sudah pakai produk saya. You can share the testimony. Ya, di sini kalau mereka tanya, itu kalau mereka tanya. Tapi biasanya kalau mereka di step 1, step 2, step 3-nya sudah engage, mereka sudah dapat nih presentasi Anda, ternyata Anda tahu masalahnya mereka, maybe they don't ask for garansi. Mungkin nggak tanya itu. Tapi in case kalau tanya, Anda bisa jawab juga. Tapi ingat, waktu jawab, ya, tone-nya tepat, jawabnya nggak Anda confident dan tulus bantu dia. Bukan, komisi, bukan begitu ya. Nah, terus baru Anda berikan, nih Bu, oke, so ini langkah selanjutnya adalah Ibu tinggal tanda tangan ini, oke, Ibu tinggal baca ini segala macam, nanti kita akan kirimkan, Ibu tanda tangan dan sign saja tanda tangan sekarang. Langkah berikutnya, langkah berikutnya kita akan visit ke perusahaan Ibu untuk lakukan demo. So, langkah berikutnya kita akan lakukan first assignment dulu dan sebagainya. Ada langkah berikutnya yang dia agree. Jadi the next action-nya apa? Oke? Baru nomor 5, komitmen. Jadi, ini penting. Mereka udah setuju, mereka tahu Anda adalah seorang yang bisa membantu mereka karena you know the root cause of their problem, so they want to commit with you and they close themselves. Oke? Anda tanya, how do you feel? Aduh, ternyata saya lega, saya senang. Ternyata saya sudah dapat solusi dari Bapak. Harusnya mereka sangat happy dan excited because saya ternyata selama ini saya nggak tahu, Bapak kasih tahu begitu atau Anda kasih tahu begitu, saya jadi tahu. Jadi harusnya mereka sangat happy and so excited untuk cepat-cepat memulai programnya atau cepat-cepat mau ambil servisnya karena mereka sangat happy, solusinya dapat. Dan ada komitmen kecil. Mungkin komitmen kecilnya apa? Ya, tanda tangan. Atau komitmen kecilnya, oke, mungkin ada administrasi apa dan sebagainya. Lalu ada cara bayar, ya, ada DP dulu, ada booking fee dan sebagainya. Langsung sekarang. Nah, karena mereka sudah happy, they pay. Ya, pengalaman saya pernah closing on the spot, on Zoom, and they pay right away. Transfer right away. Why? They're happy. They get the solution, they pay right away. They pay langsung. Ya, so the closing bukan, oke, Bu, kira-kira mau yang merah apa yang biru? Bu, kira-kira mau dikirim sekarang apa dikirimnya nanti? Itu cuma closing questions. Closingnya terjadi di tahap 2, mungkin tahap 3, tahap 4, itu closingnya. Dan ini hanya komitmen aja. Dan biasanya kalau mereka sangat sudah percaya sama Anda, you are easily to close them, dan they close themselves, dan dia bayar. Nih, coach, udah ya. Nih, Pak, udah ya, ditransfer ya. That's it. So, nah, saya mau tekankan kepada Anda begini. Ini videonya bisa jadi panjang, tapi ini adalah langkah-langkah yang saya juga jalankan di bisnis saya, dan saya bantu klien-klien saya bagaimana mereka create. Ini adalah sistem. So, I am a sales system coach, di mana saya bantu klien-klien saya untuk meng-create the system of closing presentation. Saya juga create bagaimana membangun sales teamnya supaya Anda bisa lebih scaling up the business. Ya. Dan cost yang terbesar, sekali lagi, bukan biaya expense. Cost yang terbesar adalah sales that you don't make.
sales Anda tidak bisa closing, itu cost yang terbesar. Kenapa? You just wasting the leads yang begitu banyak, dan leads-nya makan pindah kompetitor. Mereka juga tidak mendapat solusi, Anda juga tidak bisa membantu mereka. Kan itu what a waste gitu loh. Itu cost terbesar. Maka tugas saya sebagai coach Anda, kalau Anda izinkan saya bantu perusahaan Anda, saya akan bantu untuk membangun sales system. Salah satunya ini, the closing way of presentation skill. Closing presentation, karena ini banyak orang-orang sales yang bisa presentasi, tapi jarang-jarang yang closing. Anda cek aja angka Anda kalau nggak percaya. Oke, so kalau Anda mau, Anda bisa ngobrol dengan tim saya untuk Anda lakukan. First step adalah sales consultation with my team. Then we can talk apa yang kita bisa bantu supaya Anda bisa mendapatkan solusi terbaik untuk bisnis Anda. So, saya Hendra Helman, sukses selalu dan salam pengusaha.